Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, Sistem Informasi Manajemen atau SIM, dan Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan sistem itu? Sistem itu merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang sering terjadi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik sebuah informasi harus memenuhi syarat, yaitu relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Jadi, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Sistem informasi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan proses bisnis. Kemudian, apakah itu sistem informasi akuntansi? Sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Kemudian fungsi dari sistem akuntansi itu sendiri adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kemudian memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. SIA sendiri terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Ini mendukung proses operasi bisnis harian. Kemudian sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, tentang sistem penutupan dan pembalikan. Jadi, apakah itu sistem Pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan sistem informasi jurnal manajemen penutup. atau biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Tujuan umum SIM yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada proses manajemen. Dalam proses ini terdapat perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Yang mana perencanaan yaitu formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan. Manajer serta pekerja harus memonitoring pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitoring pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer
termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Berikut tahapan dari SPK. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Yang ketiga, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan, grafik maupun tulisan. Yang terakhir, yang keempat, menentukan alternatif solusi atau bisa dalam persentase. Tujuan dari SPK. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung manajer dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi manajemen atau SIM, dan sistem pengambilan keputusan atau SPK. Terkadang, mahasiswa bingung membedakan antara SIA, SIM, dan SPK karena ketiganya sama-sama membantu manajemen berupa informasi untuk memecahkan masalah manajemen. Sehingga kadang orang merasa kena tipu, membeli software sistem pengambil keputusan ternyata hanya sistem informasi akuntansi. Membangun sistem informasi manajemen ternyata yang dibangun adalah sistem informasi akuntansi. Hal ini sering terjadi, maka dari itu perlu benar-benar dipahami perbedaan ketiganya. Selanjutnya, perbedaan sistem informasi akuntansi dari sistem informasi manajemen dan sistem pengambil keputusan. Bersifat transaksional dan menghasilkan laporan transaksional baik untuk manajemen maupun untuk elemen luar. SIA merupakan data terkini yang informasinya digunakan untuk jangka pendek. SIA digunakan untuk pemecahan masalah yang umum dan berhubungan dengan transaksi. Selanjutnya, perbedaan sistem informasi manajemen dari sistem informasi akuntansi dan sistem pendukung keputusan. Data yang sudah tersedia melalui transaksi di SIA. Informasi yang ditujukan untuk semua level manajemen. Sistem informasi manajemen juga ditujukan untuk pemecahan masalah di masing-masing manajemen fungsional, seperti pemasaran, produksi, dan keuangan, serta yang lainnya. Dan yang terakhir, perbedaan sistem pendukung keputusan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Memiliki data yang tersedia melalui transaksi di SIA. Banyak menggunakan permodelan matematika. Masalah yang dipecahkan lebih spesifik. Bentuk keluaran adalah memberikan pilihan kepada pengambilan keputusan. Demikian penjelasan dari kami tentang perbedaan antara SIA, SIM, dan SPK. Sekian dan terima kasih.